Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmadani dengan NPM 30323036 dan di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang revolusi industri. Revolusi industri yang terjadi pada akhir abad ke-18 di Inggris menjadi suatu titik awal transformasi besar dalam cara produksi. Revolusi industri adalah transformasi besar-besaran pada manufaktur dari proses produksi secara manual oleh tenaga manusia menjadi proses produksi yang menggunakan mesin yang dapat menghasilkan produk secara otomatis. Sebelum mengalami revolusi industri 4.0, dunia mengalami 3 masa revolusi industri. Pertama, revolusi industri 1.0, di mana revolusi ini adalah revolusi atau perubahan yang terjadi dalam sektor pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi. Perubahan ini ditandai dengan ditemukannya mesin uap pada abad ke-18 oleh James Watt yang memungkinkan penggunaan tenaga mekanis untuk menggantikan tenaga manusia dan hewan dalam proses produksi. Hal tersebut memberikan peningkatan yang luar biasa dalam produktivitas dan efisiensi suatu olahan produk. Revolusi industri era pertama ini juga melibatkan perkembangan jalur kereta api dan jaringan transportasi laut yang menggunakan tenaga angin sehingga berguna untuk memfasilitasi perdagangan dan distribusi barang secara lebih efisien. Nah, yang kedua, ada revolusi industri 2.0 bergeser setelah akhir abad ke-18, kita maju sedikit menuju awal abad ke-20. Pada abad ini terjadi revolusi industri 2.0 yang ditandai oleh kemajuan pesat pengembangan mesin-mesin. Di era revolusi industri 2.0 ini, peralihan tenaga kerja manusia sudah mulai berkurang dan penggunaan mesin uap yang muncul pada abad ke-18 sudah mulai tergantikan oleh tenaga listrik. Kemajuan pada era ini ditandai dengan penemuan pembangkit tenaga listrik, telepon, mobil, dan pesawat terbang. Penemuan-penemuan tersebut mengubah wajah dunia secara signifikan, terutama semakin mempermudah aksesibilitas manusia. Pada era revolusi industri 2.0 ini, dampak yang sangat terlihat adalah perkembangan teknologi di bidang transportasi. Sebagai contohnya, pengembangan pengolahan besi dan baja yang memungkinkan penciptaan kereta api serta rel yang menghasilkan transportasi yang lebih mudah dan efektif. Munculnya penggunaan tenaga listrik dan transportasi tersebut juga memicu adanya perakitan mobil yang semakin lebih cepat. Dengan adanya produksi transportasi yang berkembang pesat dan penerapan teknologi tenaga listrik, industri-industri mampu menghasilkan kendaraan tank, pesawat, dan senjata-senjata perang yang signifikan pada masa Perang Dunia II. Perubahan ini tentu mengubah struktur masyarakat di berbagai aspek termasuk ekonomi, politik, dan budaya. Ketiga, ada revolusi industri 3.0. Revolusi industri 3.0 ini merupakan tahap lanjutan dari perubahan yang ditandai dengan adanya penggabungan teknologi digital dan mesin penggerak seperti komputer dan robot. Kemajuan teknologi seperti komputer, internet, dan sistem informasi memainkan peran kunci dalam perubahan ini. Revolusi industri di era ini juga menjadi cikal bakal terciptanya teknologi komputer untuk kemudahan pekerjaan. Transportasi ini berhasil menciptakan perkembangan industri di bidang teknologi dengan adanya penemuan transistor, semikonduktor, dan integrated chip. Selain itu, sistem komunikasi pada era ini semakin berkembang sehingga penyebaran akses informasi semakin cepat. Hal itu dapat membuat revolusi tersebut kita kenal sebagai revolusi digital. Yang keempat, ada revolusi industri 4.0. Revolusi ini merupakan revolusi yang sedang terjadi di kehidupan manusia pada saat ini. Revolusi industri 4.0 ini merupakan tahap perkembangan perubahan besar-besaran yang saat ini sedang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Di era ini terjadi perubahan besar di bidang teknologi yang semakin mengubah cara manusia hidup maupun bekerja.
Revolusi Industri 4.0 adalah campuran tangan sebuah sistem cerdas dan automasi dalam industri melalui teknologi machine learning dan artificial intelligence yang kita ketahui sebagai AI. Revolusi Industri 4.0 ini tak hanya meliputi industri manufaktur, tetapi juga mencakup seluruh bidang kehidupan manusia. Suatu hal yang paling terasa dari transformasi keempat ini adalah adanya internet. Semakin berkembangnya internet di era revolusi ini memberikan banyak kemudahan dan banyak manfaat baik bagi manusia, baik itu di bidang industri maupun di bidang lainnya. Revolusi Industri 4.0 ini melibatkan integrasi teknologi yang ditandai dengan munculnya terobosan-terobosan seperti kecerdasan buatan, big data, Internet of Things atau IoT, robotika, komputasi awan, dan manufaktur cerdas. Revolusi Industri 4.0 tidak terlepas dari teknologi yang semakin canggih di kehidupan manusia. Ada banyak jenis teknologi di dalam revolusi industri 4.0 ini. Yang pertama itu ada Internet of Things atau IoT. Teknologi yang pertama dalam perkembangan yang terjadi di industri 4.0 ini adalah Internet of Things atau IoT, yang merupakan sebuah konsep di mana sebuah objek yang memiliki kemampuan untuk dapat mentransfer data yang ada di dalam jaringan tanpa diperlukannya interaksi antar manusia. IoT merupakan sebuah sistem yang menggunakan berbagai perangkat komputasi mekanis serta mesin digital yang menjadi satu kesatuan yang terhubung. Sistem Internet of Things di dalamnya sendiri terdapat 4 komponen yang terdiri dari perangkat sensor, konektivitas, pemrosesan data, serta antarmuka pengguna. Salah satu contoh-contoh beberapa produk dari teknologi IoT ini adalah yang pertama, Jarvis yang dapat mematikan lampu ketika sesudah pagi hari. Yang kedua ada Goes yang menggunakan sistem IoT untuk bike sharing. Yang ketiga ada Efficiency yang menggunakan IoT untuk memberi pakan ikan secara otomatis. Yang keempat ada Clue yang menggunakan IoT untuk smart city, serta Hara yang menggunakan IoT untuk pangan serta pertanian. Penggunaan sistem IoT ini sudah banyak digunakan dalam perusahaan-perusahaan besar di dunia. Jenis teknologi yang digunakan dalam revolusi industri 4.0 yang kedua adalah Big Data. Big Data ini merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan volume data dalam jumlah yang besar, baik itu data yang terstruktur maupun yang tidak struktur. Big data ini sudah banyak diterapkan ke dalam perusahaan-perusahaan besar seperti Sonar Platform, Quest Platform, Warung Data, dan Databot. Teknologi ketiga yang digunakan dalam era ini adalah Augmented Reality. Teknologi ini merupakan teknologi penggabungan antara dunia maya atau 2 dimensi dengan benda 3 dimensi yang ada di dalam sebuah lingkungan nyata. Kemudian benda tersebut dapat diproyeksikan ke dalam dunia nyata. Beberapa aplikasi yang menggunakan teknologi AR atau Augmented Reality ini adalah aplikasi chatbot serta pengenalan wajah atau yang sering kita kenal sebagai face recognition. Teknologi yang keempat yang digunakan dalam revolusi industri 4.0 ini adalah cyber security. Cyber security ini merupakan sebuah bentuk upaya untuk melindungi segala informasi yang dimiliki manusia dari adanya cyber attack. Nah, informasi yang kita upload, yang kita unggah di dalam laman apabila kita ingin melogin dalam sebuah aplikasi ini. Teknologi yang digunakan dalam revolusi industri 4.0 saat ini yang kelima adalah teknologi Artificial Intelligence atau AI. AI ini sendiri merupakan sebuah bentuk teknologi komputer maupun mesin yang memiliki kecerdasan layaknya seorang manusia. Fungsi utama dari Artificial Intelligence ini adalah kemampuannya yang dapat digunakan untuk menganalisis data yang diterima secara berkesinambungan. Dengan semakin banyaknya data yang ia terima dan ia analisis,
AI ini akan semakin memiliki kinerja yang lebih baik dalam melakukan sebuah prediksi. Nah, mari kita balik lagi membahas serangkaian proses revolusi industri dari awal sampai akhir. Nah, revolusi industri yang kelima adalah revolusi industri 5.0. Revolusi ini merupakan revolusi tahapan yang masih menuju proses. Jadi, revolusi ini belum kita alami, tetapi kita akan mengalaminya setelah revolusi 4.0 ini. Revolusi industri ini sudah mulai berjalan. Era revolusi kelima ini merupakan konsep yang masih dalam tahap pengembangan dan perdebatan. Tetapi era ini mengacu pada perkembangan teknologi yang terus meningkatkan automasi dan digitalisasi sistem industri serta sektor produksi. Revolusi industri 5.0 ini berfokus pada penggabungan teknologi dan manusia, serta kebutuhan untuk mengembangkan sistem yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan dan dalam lingkungan produksi. Revolusi era ini mengedepankan integrasi teknologi canggih seperti AI, Internet of Things atau IoT, dan robotika dengan kemampuan serta inovasi manusia yang bertujuan mendorong pengembangan sistem produksi yang lebih efisien, fleksibel, berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan. Revolusi industri 5.0 ini diharapkan memberikan banyak manfaat seperti peningkatan produktivitas, kualitas, dan keamanan produksi. Setelah mengetahui serangkaian proses-proses revolusi industri, mari kita bahas dampak yang terjadi akibat adanya revolusi industri. Yang pertama ada dampak positif adanya revolusi industri. Dampak yang pertama adalah kemudahan dalam mengakses informasi. Yang kedua, efektivitas produksi. Kenapa? Karena penggunaan teknologi mesin itu dapat mengurangi tenaga kerja. Dengan menggunakan teknologi ini, suatu pelaku industri juga dapat meningkatkan hasil produksi mereka dengan tidak membayar gaji yang banyak terhadap tenaga kerja. Dampak positif yang ketiga adalah peningkatan pendapatan pelaku industri. Karena suatu mesin itu dapat memproduksi barang dalam waktu yang relatif lebih singkat dengan kualitas yang baik dan stabil. Nah, apabila sesuatu hal memiliki dampak yang positif, maka suatu hal tersebut juga dapat memiliki dampak negatif. Nah, kira-kira apa ya yang menjadi dampak negatif revolusi industri? Dampak negatif revolusi industri yang pertama dan yang paling sering kita dengar yaitu adanya pengangguran. Kenapa pengangguran menjadi dampak negatif dan kenapa pengangguran dapat terjadi? Karena dengan adanya revolusi industri yang semakin canggih, dengan adanya mesin-mesin yang semakin canggih, yang memiliki kinerja yang lebih baik daripada tenaga manusia, itu dapat mempengaruhi adanya lowongan pekerjaan. Nah, pengangguran itu selalu menjadi masalah utama dalam kehidupan manusia. Manusia-manusia yang tidak memiliki keahlian dalam bidang teknologi itu mungkin akan kesulitan dalam ikut serta merasakan kemajuan teknologi maupun industri.